Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya, Namira Nurma Anjani, NIM 934118719. Yang kedua ada Lutfi Zuhriatu Umah, NIM 934119519. Yang ketiga ada Fahrilah, NIM 934110019. Yang keempat ada Muhammad Wakidul Umam, NIM 934128319. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang manajemen resiko bank syariah. Yang pertama, pengertian manajemen bank syariah. Manajemen resiko merupakan proses pengukuran atau penilaian resiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain yaitu memindahkan resiko ke pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu. Manajemen resiko tradisional terfokus pada resiko-resiko yang timbul. Oleh karena itu, penyebab fisik atau legal seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum. Yang kedua, ada tujuan manajemen risiko bank syariah. Yang pertama, menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator. Yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unstable. Yang ketiga, meminimalisasi kerugian dari berbagai resiko yang bersifat uncontrolled. Yang keempat, mengukur exposure dan pemusatan resiko. Yang kelima, mengalokasikan modal dan membatasi resiko. Yang ketiga, ada fungsi manajemen resiko bank syariah. Manajemen resiko pada bank syariah ini berfungsi untuk meminimalisir adanya kerugian yang mungkin terjadi dari berbagai risiko yang mungkin bersifat tidak terkontrol. Digunakan sebagai alat untuk mengukur exposure dan juga pemusatan dari risiko, dan juga untuk mengalokasikan besarnya modal serta untuk membatasi kemungkinan risiko yang terjadi. Oke, selanjutnya fungsi di dalam manajemen risiko mencakup 4 kegiatan. Yang pertama, menemukan kerugian potensial. Manajer risiko dituntut mampu menemukan seluruh risiko murni yang ada di dalam lingkup kegiatan badan usaha. Yang pertama harus dilakukan adalah memanfaatkan sumber risiko yang secara potensial dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, evaluasi kerugian potensial. Kegiatan ini adalah mengukur frekuensi dan kegawatan kerugian bila benar terjadi. Pengukuran frekuensi kerugian menyangkut jumlah kali kerugian yang mungkin terjadi selama masa tertentu. Yang ketiga, memilih metode pengelolaan. Dalam pelaksanaannya, metode pengelolaan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau mengkombinasikan dua atau lebih metode yang lain, dan hal ini akan tergantung dari karakteristik kegiatan yang dilakukan serta nilai kerugian yang mungkin akan dihadapi. Selanjutnya yang keempat, administrasi program. Lazim dalam ilmu manajemen terdapat fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Di dalam manajemen risiko, fungsi tersebut diterjemahkan dalam formulasi kebijakan pengelolaan risiko. Bagaimana kegiatan tersebut diorganisir, sampai seberapa jauh pengambilan keputusan yang menyangkut
risiko murni harus dilakukan. Selanjutnya, jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko kredit. Muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada bank Islam sesuai kontrak. Kedua, risiko pasar. Risiko yang muncul disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas. Terjadi akibat ketidakmampuan bank Islam dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Keempat, risiko hukum. Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Kelima, risiko reputasi. Risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank. 6. Risiko strategik. Risiko yang disebabkan adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat. 7. Risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan muncul akibat bank tidak memenuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku dan berprinsip syariah. Risiko imbal hasil. Terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan memengaruhi perilaku nasabah. Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Yang terakhir, risiko mata uang. Risiko mata uang tanggung jawab untuk menentukan kebijakan. Baik, saya akan meneruskan presentasi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko. Mekanisme pengendalian risiko merupakan tahapan dalam mengatur dan menekan risiko pembiayaan terkait debitur yang mengalami masalah dalam memenuhi kewajibannya investasi terhadap bank syariah. Risiko yang terduga yaitu musibah kematian, musibah penipuan, musibah kecelakaan, musibah tindak pidana, dan musibah penyakit. Perkenalkan, nama saya Lutfi Suryatul Ummah, nomor induk mahasiswa 9341199519. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank syariah. Penerapan manajemen risiko bagi bank syariah telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65, yaitu tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Penerapan manajemen risiko secara efektif memuat yang pertama, pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Dan yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Dan yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Dan yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan risiko dari produk dan kegiatan usaha. Dan yang kedua, pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko. Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Dan yang ketiga, pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap exposure risiko dan menyempurnakan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi, informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Dan yang keempat, pelaksanaan proses pengendalian risiko
digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan bank. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kualitas penerapan manajemen risiko. Kualitas penerapan manajemen risiko yaitu yang pertama tata kelola risiko yang mencakup pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi serta risk appetite. Dan yang kedua, kerangka manajemen risiko yang mencakup kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Dan yang ketiga, kecukupan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri atas proses identifikasi, penilaian, pengendalian atau mitigasi risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Sekian dari saya.